Nah, dengan menyelipkan makanan di adegan-adegan film, drama, sampai variety show Korea, secara tidak langsung pemerintah Korea juga berupaya untuk meningkatkan citra negara Korea sendiri. Dimana pada tahun 2002 itu pemerintah Thailand mengklaim bahwa udah ada lebih dari 5.000 restoran Thailand yang tersebar di seluruh dunia. Siapa yang ngerasa kalau sekarang ketika kita mau nyobain makanan dari luar negeri atau nyobain makanan khas dari suatu negara, itu tuh udah gampang aja, karena sekarang di Indonesia tuh udah banyak banget restoran atau toko yang emang khusus menyediakan makanan-makanan dari negara lain, misalkan China, Jepang, Korea, Thailand, Italia, Meksiko, Amerika, dan berbagai negara lainnya lah ya. Nah, terus juga kalau misalkan kayak kita lagi mau drakoran nih, itu biasanya biar vibe semakin dapet tuh kita mau sambil makan makanan Korea gitu kan. Itu tuh udah gampang banget, kita tinggal search di internet atau pesen order, itu tuh bisa kita dapetin gitu. Nah, sebenarnya ini tuh juga nggak terjadi di Indonesia aja, tapi di luar negeri juga gitu. Let's say di Amerika. Di Amerika tuh juga udah banyak banget restoran-restoran yang emang menjual makanan-makanan dari negara lain termasuk Indonesia gitu. Nah, mungkin beberapa dari kita yang mikir karena prospeknya besar, jadi mereka juga mau nih buat ngejual makanan-makanan dari negara lain, karena negara itu juga lagi digandrungi gitu ya. Tapi yang sebagian orang nggak tahu adalah kalau ternyata penjualan atau pembukaan restoran-restoran yang jual atau yang menyediakan makanan-makanan dari negara lain itu nggak semata-mata mereka lakukan hanya untuk proses bisnis saja, tapi itu juga merupakan salah satu rangkaian dari proses gastrodiplomasi. Nah, mungkin dari kalian ini ada yang udah sempat dengar-dengar atau yang udah tahu nih ya apa sih itu gastrodiplomasi, tapi ada juga nih mungkin yang baru dengar nih pertama kali gastrodiplomasi itu apa. Untuk itu, aku hari ini mau bahas sama kalian tentang gastrodiplomasi. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk subscribe channel aku terlebih dahulu dan juga like video ini, oke? Let's go! Basically, gastrodiplomasi ini bisa diartikan sebagai cara yang dilakukan suatu negara dalam membangun hubungan diplomasi publik dan juga memperkenalkan budaya negara mereka melalui kuliner. Singkatnya, gimana suatu negara itu bisa menarik perhatian negara lain melalui makanan yang mereka tawarkan. Nah, ini unik sih, karena beberapa negara yang melakukan gastrodiplomasi ini justru adalah negara-negara berkembang. Tapi tetap ada juga negara-negara maju yang masih melakukan gastrodiplomasi hingga saat ini. Gastrodiplomasi ini tuh sebenarnya dilakuin sama cara-cara yang kita tuh familiar banget. Cuma biasanya kita nggak sadar kalau ini tuh ternyata bagian dari diplomasi negara. Kayak festival-festival kuliner yang nyediain makanan-makanan dari negara lain. Terus juga restoran-restoran yang kita mungkin setiap hari makan, restoran-restoran dari negara-negara lain, itu tuh juga bagian dari investasi pemerintah negara tersebut. Terus juga biasanya cuplikan-cuplikan film atau cuplikan-cuplikan drama yang ngeliatin makanan-makanan yang mereka makan sehari-hari, itu juga termasuk dalam bagian gastrodiplomasi. Nah, gastrodiplomasi ini tuh masuk dalam bagian diplomasi soft power, dimana menurut John Essen Jr. setelah Perang Dingin itu udah banyak beberapa negara yang nggak lagi menggantungkan kekuatan mereka itu pada kekuatan militer, tapi beralih jadi ke kebudayaan, ke kebiasaan mereka. Nah, ini yang disebut dengan soft power. Gastrodiplomasi tadi itu masuk ke dalam soft power karena dia menggantungkan dan menitik beratkan pada kebudayaan, yaitu makanan. Oke guys, jadi sekarang aku mau cerita secara singkat ke kalian tentang gimana sejarah dari gastrodiplomasi itu. Jadi, istilah gastrodiplomasi itu pertama kali dicetuskan oleh majalah The Economist pada tahun 2002. Nah, istilah ini tuh merujuk pada keberhasilan pemerintahan Thailand dalam membangun hubungan diplomasinya melalui kuliner. Dimana pada tahun 2002 itu pemerintah Thailand mengklaim bahwa udah ada lebih dari 5.000 restoran Thailand yang tersebar di seluruh dunia. Di Amerika sendiri, dalam kurun waktu 10 tahun, dari tahun 1990-an sampai 2000-an itu, restoran Thailand yang tadinya cuma ada sekitar 500-an, itu tuh melesat jadi 2.000 restoran yang tersebar di seluruh Amerika. Nah, gastrodiplomasi yang dilakukan oleh Thailand ini bisa dibilang tuh sampai sekarang masih mereka pertahankan dan juga masih sukses besar. Pada tahun 2018 sendiri, itu tuh di Amerika udah ada lebih dari 5.300 restoran Thailand yang tersebar di seluruh Amerika. Dan di dunia itu udah ada sekitar 20.000 restoran Thailand yang tersebar di seluruh dunia. Nah, gastrodiplomasi Thailand ini merupakan hasil investasi yang dilakukan oleh pemerintah Thailand
untuk membangun dan juga membuka restoran-restoran Thailand yang tersebar di seluruh dunia. Sampai saat ini Thailand tuh masih nerapin gastrodiplomasi untuk meningkatkan image negara mereka dan juga untuk narik-narikin turis biar datang ke Thailand. Dimana gastrodiplomasi yang diterapkan Thailand ini juga bisa dibilang sebagai salah satu gastrodiplomasi yang paling sukses di antara negara-negara lain yang nerapin gastrodiplomasi. Nah, mantan Menteri Ekonomi Kreatif Indonesia sendiri, Pak Wisnu Tama, pernah menyebutkan bahwa gastrodiplomasi yang dilakukan Thailand ini berperan penting bagi pendapatan ekonomi Thailand karena dengan mengusung tema Thai Kitchen to the World, Thailand berencana untuk menyebarkan makanan-makanan mereka ke seluruh dunia. Jadi orang-orang yang merasakan makanan-makanan mereka itu pengen ngerasain langsung gimana makanan ini yang asli Thailand. Nah, mereka tuh bakal terbang langsung ke Thailand buat nyobain makanan-makanan itu dan juga naikin tingkat pariwisata di Thailand. Nah, keberhasilan Thailand dalam menerapkan gastrodiplomasi ini ternyata menginspirasi negara-negara lain untuk juga menerapkan gastrodiplomasi dengan harapan mereka bisa meningkatkan image negara mereka dan juga menyebarkan budaya-budaya mereka seperti yang Thailand lakukan. Meskipun cara yang mereka lakukan tuh nggak sama persis sama yang Thailand lakukan, ada beberapa cara-cara lain yang mereka lakukan. Dua negara di Asia yang paling sukses juga melakukan gastrodiplomasi ini ada Jepang dan juga Korea. Aku bakal bahas satu-satu tentang dua negara ini. Yang pertama kita bahas dulu Jepang. Jepang memulai melakukan gastrodiplomasi ini pada tahun 2005, di mana dengan konsep Japanese Restaurant Overseas, hampir serupa dengan yang dilakukan pemerintahan Thailand, pemerintah Jepang ini melakukan investasi untuk membuka restoran-restoran Jepang di seluruh dunia. Pada tahun 2015 sendiri, sudah ada sekitar 87.000 restoran Jepang yang tersebar di seluruh dunia. Nah, selain itu, keberhasilan Jepang dalam melakukan gastrodiplomasi ini juga ditandai dengan pada tahun 2013, UNESCO menerapkan bahwa Iwasoku atau yang berarti makanan tradisional Jepang itu masuk ke dalam salah satu warisan budaya kuliner dunia. Yang kedua ada Korea Selatan. Jadi Korea mulai melakukan gastrodiplomasi ini sekitar tahun 2009. Berbeda dengan dua negara sebelumnya, Jepang dan juga Thailand, Korea masuk melakukan gastrodiplomasi ini melalui industri hiburan mereka. Dengan memanfaatkan ketenaran industri hiburan mereka, mereka menyelipkan makanan-makanan khas tradisional Korea melalui film ataupun drama yang mereka sajikan. Nah, mungkin kalian udah banyak banget ya yang familiar. Kalau misalnya kita nonton drakor tuh kan sering banget ya adegan mereka makan, adegan mereka hangout yang benar-benar nunjukin makanan-makanan tradisional Korea. Nah, itu juga termasuk dalam upaya pemerintah Korea untuk memperkenalkan budaya-budaya mereka. Salah satunya itu kuliner. Nah, dengan menyelipkan makanan di adegan-adegan film, drama, sampai variety show Korea, secara tidak langsung pemerintah Korea juga berupaya untuk meningkatkan citra negara Korea sendiri. Sama seperti Jepang, salah satu makanan tradisional Korea yaitu kimchi juga masuk dalam salah satu warisan UNESCO. Hal ini mengisyaratkan bahwa Korea pun berhasil dalam melakukan gastrodiplomasi. Oke guys, itu tadi penjelasan secara singkat apa itu gastrodiplomasi dan juga negara-negara yang bisa dibilang berhasil menerapkan gastrodiplomasi. Sebenarnya selain 3 negara yang aku sebutin tadi, ada beberapa negara lain yang melakukan gastrodiplomasi seperti Peru dengan program Kokina Peruana, terus juga Indonesia sendiri juga menerapkan program gastrodiplomasi di mana pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC itu membentuk satuan tugas untuk meneliti cara untuk memperkenalkan budaya negara Indonesia di Amerika Serikat. Selain itu, Malaysia juga menerapkan gastrodiplomasi dengan konsep Malaysian Kitchen to the World dan juga ada beberapa negara-negara lainnya di dunia yang juga menerapkan gastrodiplomasi. Oke guys, mungkin segitu dulu video aku kali ini. Aku minta maaf kalau ada kesalahan kata dan juga informasi yang aku sampaikan. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys!